Penjelasan tentang sistem pengereman X3000. Sistem pengereman X3000 terdiri dari pengereman kendaraan, rem bantu, serta rem darurat dan parkir. Sekarang saya akan menjelaskan pengereman kendaraan. Pengereman kendaraan dioperasikan melalui pedal. Pengoperasian pedal menggunakan sistem rem tekanan udara sirkuit ganda. Sirkuit pertama bekerja pada roda gandar belakang ganda atau roda gandar belakang tunggal. Sirkuit kedua bekerja pada roda gandar depan. Jika tekanan di salah satu tangki udara turun di bawah 5,5 bar, lampu indikator tekanan akan menyala. Pada saat itu, harus segera menghentikan kendaraan dan menemukan penyebab kebocoran tekanan. Setelah memperbaiki kerusakan, baru dapat melanjutkan perjalanan. Melakukan pengereman penuh beberapa kali dalam waktu singkat dapat menyebabkan tekanan turun di bawah 5,5 bar. Pemeriksaan jalur. Setelah mesin dimatikan, tekanan udara pada kendaraan harus turun tidak lebih dari 0,5 bar dalam 2 jam, atau tidak lebih dari 0,1 bar dalam 30 detik. Berikut ini adalah penjelasan tentang rem bantu. Rem bantu terbagi menjadi rem Jacob dan rem retarder hidrolik. Rem Jacob memiliki dua posisi. Posisi 1, daya pengereman 50%. Posisi 2, daya pengereman 100%. Ketika putaran mesin lebih dari 1000 rpm dan kecepatan kendaraan lebih dari 0, aktifkan sakelar rem mesin. Rem mesin akan mulai bekerja begitu pedal kopling dan pedal gas dilepas. Pengemudi dapat memilih posisi rem yang sesuai dengan kebutuhan. Catatan penting: ketika pedal rem diinjak, rem mesin tetap mempertahankan efek pengeremannya. Dengan rem mesin dan rem servis bekerja bersama, kendaraan dapat memperoleh daya pengereman yang lebih besar. Perhatian dalam menggunakan rem Jacob. 1. Rem Jacob adalah jenis rem bantu yang terutama digunakan untuk pengereman bantu saat menuruni bukit panjang dengan beban berat secara terus-menerus. 2. Rem Jacob dapat digunakan bersamaan dengan rem servis, tetapi tidak dapat menggantikan rem servis atau digunakan sebagai rem parkir. 3. Saat menggunakan rem Jacob, pilihlah posisi yang sesuai dan pertahankan putaran mesin antara 1600 hingga 1900 rpm. Jangan biarkan putaran mesin di bawah 1000 rpm, karena akan secara otomatis melepaskan rem. Hindari putaran mesin melebihi 2100 rpm untuk mencegah kerusakan mesin. Berikut ini adalah penjelasan tentang rem tangan. Rem tangan dapat berfungsi sebagai rem darurat dan rem parkir. Ini bekerja melalui silinder rem pegas di gandar belakang. Rem parkir diaktifkan dengan mengoperasikan tuas tangan. Saat sistem rem mengalami kerusakan, mengandalkan dorongan dari pegas penyimpan energi, rem parkir secara otomatis mengaktifkan rem darurat. Catatan penting: 1. Ketika tekanan rem mencapai 5,5 bar, sinyal rem tangan akan mati. Lepaskan tuas tangan agar rem pegas bisa sepenuhnya dilepaskan. 2. Sebelum menyalakan mesin, pastikan katup rem tangan berada di posisi rem. Jika tidak, setelah tekanan rem meningkat, fungsi rem parkir yang ada akan hilang. Berikut ini adalah penjelasan tentang penggunaan retarder hidrolik. Pengemudi dapat mengontrol retarder dengan menggerakkan tuas sakelar kontrol secara bertahap. Sakelar manual memiliki 5 posisi dengan fungsi sebagai berikut. Posisi 0, retarder mati. Posisi 1, kecepatan konstan. Lampu indikator tidak menyala. Posisi 2, torsi maksimum retarder 25%. Lampu indikator menyala. Posisi 3, torsi maksimum retarder 50%. Posisi 4, torsi maksimum retarder 75%. Posisi 5, torsi maksimum retarder 100%. Setelah kendaraan dinyalakan, retarder berada dalam keadaan siaga. Saat diperlukan perlambatan, sesuai dengan kondisi jalan, beban, dan informasi lainnya, pengemudi dapat menggerakkan tuas sakelar kontrol ke posisi yang diinginkan. Pada saat itu, lampu indikator kontrol retarder akan menyala, kecuali untuk posisi 1.
di mana lampu indikator kecepatan konstan tidak menyala. Saat retarder berada pada posisi 5. Controller retarder akan otomatis mengaktifkan rem mesin untuk melakukan pengereman gabungan dengan daya pengereman 100%. Saat menuruni bukit panjang, sebelum mengaktifkan posisi kecepatan konstan, turunkan kecepatan kendaraan ke nilai kecepatan yang aman. Ketika mencapai kecepatan yang ingin dipertahankan, gerakan tuas kontrol retarder ke posisi 1 kecepatan konstan. Pada saat ini, berdasarkan kondisi jalan dan beban, retarder akan menyesuaikan daya pengereman secara real-time, menjaga kendaraan tetap melaju dengan kecepatan konstan. Saat pedal gas diinjak, fungsi pengereman retarder akan otomatis dibatalkan. Ketika pedal gas dilepas, kecepatan sesaat akan diingat kembali. Dan kendaraan akan mulai melaju dengan kecepatan konstan. Saat berada di posisi kecepatan konstan, jika kecepatan kendaraan tidak bisa dipertahankan konstan, controller retarder akan otomatis mengaktifkan rem mesin untuk melakukan pengereman gabungan. Saat menuruni bukit menggunakan retarder, pastikan kecepatan putaran mesin tidak kurang dari 1500 rpm. Jika kecepatan putaran mesin rendah, turunkan satu posisi gigi untuk meningkatkan kecepatan putaran mesin. Guna memastikan kinerja sistem pendinginan. Dalam keadaan apapun, kecepatan putaran mesin tidak boleh melebihi 2100 rpm. Saat menuruni bukit menggunakan retarder, jangan gunakan posisi netral atau membiarkan kopling dalam posisi terpisah, karena akan menghambat aliran air pendingin yang dibutuhkan sistem. Jika suhu air pendingin dan oli mencapai batas maksimum, unit kontrol elektronik retarder akan otomatis mengurangi torsi maksimum yang diizinkan oleh sistem atau menghentikan kerjanya. Jika saat retarder mencapai efek pengereman maksimum, dan kecepatan kendaraan masih tidak dapat dipertahankan stabil, pengemudi harus mengambil langkah-langkah berikut. Gunakan rem servis untuk mengurangi kecepatan. Turunkan posisi gigi. Jika lampu indikator retarder berkedip terus-menerus, ini menunjukkan adanya kesalahan pada sirkuit yang harus diperiksa dan diperbaiki. Jika suhu air pendingin atau suhu oli mencapai batas maksimum, unit kontrol elektronik retarder akan otomatis mengurangi torsi maksimum yang diizinkan oleh sistem, atau menghentikan kerjanya. Oleh karena itu, pengemudi harus selalu memperhatikan suhu air dan oli. Retarder adalah rem bantu, dan tidak dapat menggantikan rem utama. Harap gunakan dengan perkiraan, dan jika terjadi situasi darurat, segera gunakan rem utama.